Halo semua, kali ini aku ada cerita yang bener-bener serem. Judulnya Lorong Ketiga. Namaku Raffi. 5 tahun lalu, aku bekerja sebagai fotografer dokumentasi untuk bangunan-bangunan tua yang akan direstorasi. Sebagian besar gedung yang aku datangi hanya penuh debu, sarang laba-laba, dan kesepian. Tapi ada satu yang membuatku hampir berhenti dari pekerjaan ini selamanya. Gedung itu berada di pinggiran kota lama di Jawa Tengah, bekas rumah sakit zaman kolonial. Katanya, dulu dijadikan tempat eksperimen dan eksekusi tahanan saat masa penjajahan. Tapi yang membuat merinding bukan sejarahnya, tapi seseorang atau sesuatu yang masih tinggal di sana. Aku datang pagi hari, matahari memang muncul, tapi kabut masih menggantung. Arsitektur bangunan itu indah, meskipun dindingnya sudah retak dan cat mengelupas. Ada 3 lorong utama, kiri, kanan, dan tengah. Aku memulai dari lorong kiri, memotret ruang perawatan tua. Lalu aku memotret ke lorong kanan, bekas dapur besar dan gudang obat. Tapi saat akan masuk lorong tengah, yang katanya dulunya adalah kamar isolasi jiwa, penjaga bangunan tiba-tiba menahanku. "Mas, kalau bisa jangan ke lorong itu ya. Sudah lama kami kunci," kata sang penjaga. Aku tanya, "Kenapa?" Dia hanya menjawab, "Kalau sudah masuk, kadang yang keluar cuma kamera masnya." Tentu saja, aku nggak percaya. Ini hanya cerita orang tua yang ingin menakut-nakuti, pikirku dalam hati. Aku tetap masuk. Pintu kayunya memang berat dan berderit panjang saat dibuka. Lorong itu berbeda, dingin, jauh lebih gelap, meskipun matahari masih terang. Saat aku melangkah masuk, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Tapi lorong itu kosong. Aku memotret beberapa ruangan kosong. Tapi saat melihat ke monitor kameraku, salah satu hasil foto membuat jantungku berhenti sejenak. Di ujung lorong, ada seseorang atau sesuatu. Perempuan, rambut panjang menutupi wajah, mengenakan gaun putih yang sudah kotor dan robek. Berdiri diam, wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya menghadap lurus ke arahku. Aku menurunkan kamera, tapi lorong itu kosong. Aku kira mataku salah. Tapi saat aku pasang tripod dan coba foto ulang dari jarak jauh, dia muncul lagi di hasil foto. Lebih dekat. Aku mundur perlahan, tapi langkah kakiku terasa berat, seperti lantai menyerap tenagaku. Suara langkah pelan mulai terdengar, bukan dari arahku, tapi dari dalam kamera. Lalu, kamera tiba-tiba mati, total. Aku berbalik, dan di ujung lorong yang sebelumnya kosong, dia berdiri di sana. Wajahnya tak bisa kulihat, tapi rambutnya perlahan terangkat oleh angin tak terlihat. Gaunnya berkibar pelan, dan darah mulai menetes dari jemarinya ke lantai. Dia tidak berjalan, tapi mendekat, seperti mengambang. Suara detak jantungku jadi satu-satunya yang bisa kudengar. Aku lari, menabrak pintu kayu dan terlempar keluar lorong. Penjaga yang tadi kulihat sudah tidak ada. Gedung itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Sampai aku mendengar suara dari kamera yang mati. "Jangan pernah ambil gambarku lagi." Besoknya, aku berusaha buka file foto dari kartu memori. Tapi hanya ada 1 gambar yang tersisa. Semua hilang, kecuali 1, sosok perempuan itu. Lebih dekat dari sebelumnya. Rambutnya basah. Tangannya menempel di lensa. Dan aku sadar, di refleksi matanya, ada aku. Sampai sekarang, aku masih menyimpan kamera itu. Tapi tak pernah lagi kugunakan, karena setiap malam Jumat, kamera itu menyala sendiri. Dan fotonya bertambah 1.